di sebuah apartemen kecil. Johnny olahraga keras sampai tangannya keluar saus tomat. Dia mantan marinir yang keluarganya jadi korban tragedi dor-dor massal. Sejak saat itu hidupnya cuma buat balas dendam. Dia jadi The Punisher yang brutal. Sekarang, setelah sukses bun-bun dalang di balik tragedi itu dan sempat masuk penjara, Johnny ngerasa hampa banget. Fisiknya drop dan dia sampai tumbang. Bukannya istirahat, dia malah kebanyakan minum obat dan alkohol. Bikin dia langsung muntah-muntah. Suara di kepalanya makin berisik. Sampai dia emosi ninju cermin. Besoknya ada berita orang metong lagi di daerah situ. Kriminalitas emang lagi naik-naiknya di lingkungan ini. Jadi kejadian terbaru ini bikin warga muak. Kekacauan mulai terjadi. Kerusuhan pecah di jalanan sampai ada pembakaran. Banyak yang bilang ini terjadi karena keluarga mafia Ganucci udah nggak berkuasa. Ada kakek veteran gelandangan menjauh dari rusuh. Cari tempat sepi buat ngasih makan anjingnya. Tiba-tiba dia ditonjok sama kampret yang nyolong topi dan anjing kakek itu. Gengnya malah nyorakin kelakuan jahat itu. Terus kampret ngelempar anjingnya ke tengah jalan. Dan hewan malang itu kelindes truk, ninggalin si kakek yang nangis. Pas Denny lihat geng itu jalan mendekat, dia langsung bawa putrinya, Coki, putar balik. Di apartemen, Johnny lagi halusinasi. Dia terus ngulangin kode marinirnya sambil dikelilingin bayangan mantan rekan setimnya. Yang bikin dia malu karena udah nyerah. Johnny pakai pisau buat motong kalung anjing di lehernya. Dia juga nyocol tato marinirnya. Sambil rekan-rekannya ngetawain dia. Mereka ngeledek Johnny karena lemah. Bikin mental Johnny makin down. Lalu muncul halusinasi Bobby, sahabatnya, mantan medis angkatan laut yang jadi ketua grup terapi. Setelah kehilangan sebagian kaki kirinya pas perang, Bobby dengan lembut bilang kalau Johnny masih bisa ngandelin dia. Johnny pun nangis dan ngaku butuh bantuan. Buat ngehargain kepedulian Bobby, Johnny nyimpen semua gear Punisher-nya ke dalam tas terus dikunci. Tas ini lalu disingkirkan. Sementara itu di kafenya Denny, Oheng lagi ngamuk nungguin kopinya. Jadi Denny ngusir dia ke pojokan. Di TV ada berita pembantaian keluarga Ganucci dan nampilin foto Johnny sebagai pelakunya. Polisi lagi nyariin dia, tapi nggak ada yang tahu dia di mana. Coki ngelihat foto itu dan sadar kalau Johnny lagi antre di kafe. Saat Johnny lihat, dia cuma dada-dada, lalu buang muka. Oheng makin rusuh dan mukul-mukul meja. Jadi Denny ngusir dia. Johnny mau bayar kopinya, tapi Denny ngegratisin sebagai permintaan maaf. Johnny tetap ninggalin duitnya sebelum pergi. Di luar, pria bernama Baron ngeliatin dia dari mobil lalu cabut. Terus Johnny jalan santai di jalanan, ngabaikan kekacauan di sekitarnya. Oheng teriak-teriak soal konspirasi. Geng kampret terus nyerang orang-orang. Dan baku hantam pecah di mana-mana. Mobil polisi datang, tapi langsung kabur pas diserang preman. Mobil dibakar pas sekelompok pria neriakin Johnny. Nyuruh dia pergi. Suara dor-dor dan teriakan bikin Johnny flashback ke masa perangnya. Dia dengar ledakan dan suara rekan-rekannya di kepalanya. Pas jalan, ada mobil pelan-pelan ngedeketin dia lalu pergi. Akhirnya Johnny sampai di kuburan, tempat dia nyekar ke makam keluarganya. Dia ninggalin kunci gudang senjatanya dan nangis ngajak mereka ngobrol, nyeritain gimana anak-anaknya pas masih bayi. Johnny ngaku dia nggak tahu lagi harus ngapain, jadi dia ngangkat mainannya dan siap lockout mandiri. Kenangan istri dan anak-anaknya penuhi pikirannya, minta dia buat nemenin mereka. Tapi berubah jadi horor pas anak-anaknya mulai keluar saus tomat dan istrinya teriak nyalahin dia karena nggak ada di rumah malam itu. Pas ingatan soal mereka di bun-bun muncul lagi, Johnny nyaris narik pelatuknya. Tapi dia berhenti karena halusinasi putrinya. Lisa muncul di depannya. Lisa dada-dada sambil senyum dan Johnny mau minta maaf. Tapi bayangannya ngilang. Johnny teriak frustrasi dan mentalnya down lagi. Balik ke kota, Johnny jalan di trotoar sambil diikutin halusinasi Bobby yang ngasih candaan gelap soal situasi ini. Dia nanya apa tujuan hidup Johnny sebelum ngilang. Halusinasi berikutnya adalah dirinya sendiri pakai gear Punisher. Dan Johnny asli kaget ngelihatnya sebelum pergi. Pas sampai di gedung apartemennya, dia dicegat Baron dan wanita di kursi roda. Wanita itu mohon Johnny dengerin dia dan cerita kalau seluruh keluarganya udah di bun-bun. Dia deskripsiin perasaannya, yang bikin Johnny ingat sama tragedinya sendiri. Tapi ceritanya jadi makin kelam pas dia lanjutin. Suaminya didor-dor di pinggir kolam pas lagi asyik sama wanita nakal. Anak sulungnya itu polisi dan lehernya dicocol pas lagi asyik sama cewek. Anak tengah dan pengawalnya didor-dor di luar restoran keluarga.
Anak bungsunya dikenal predator bocil. Dan lagi di dalam mobil, tepat di sebelah ibunya pas supir. Dan pengawalnya didor-dor. Terus dia diseret keluar dan sempat bilang, "Aku sayang ibu," sebelum kepalanya diinjak sampai metong. Ternyata wanita ini adalah Yanti, bos besar dari keluarga mafia Ganucci. Dan semua pembantaian itu dilakuin sama Johnny. Yanti bilang Johnny udah ngerebut segalanya dari dia. Dia ngeludah ke wajah Johnny dan bilang kalau nggak ngebunbun dia adalah kesalahan besar. Sekarang kepalanya udah dihargai mahal dan lokasi Johnny bakal disebar ke semua kriminal di sana. Tepat jam 6:47, waktu anak terakhirnya metong. Yanti lalu pergi sambil ngasih jari tengah. Janji bakal nonton Johnny metong. Johnny celingak-celinguk cemas. Udah sadar kalau banyak preman mulai ngintai dia. Dia lalu balik ke kamar buat cuci muka. Sambil mikir harus ngapain lagi. Halusinasi temannya, Kinan, muncul dan nanya apa dia takut. Kinan bilang Johnny itu bukan korban, ini semua pilihannya. Dia bilang Johnny ninggalin marinir buat keluarganya. Tapi di rumah dia nggak pernah ngerasa nyaman. Dia selalu mikirin buat balik ke medan perang. Dia gagal jaga timnya, gagal jaga keluarganya. Dan sekarang dia gagal jaga kota ini. Kinan neriakin dia dan ngatain dia pengecut. Johnny stres berat dan ragu. Apa Kinan beneran ada di situ? Jadi Kinan meluk dia dan nenangin dia. Dia janji bakal selalu ada buat Johnny. Tapi ada hal lain yang harus Johnny lakuin. Dia nyuruh Johnny lihat jam sebelum ngilang. Saat itu ada yang gedor pintu. Dan suara kekacauan kedengaran dari lorong. Terdengar suara nyuruh Johnny keluar. Dan anak-anak nangis di kamar lain. Pas para kriminal nyariin dia ke setiap sudut, setelah ngambil pisau, Johnny ngintip dan lihat pria bertopeng jalan menjauh. Pria lain gagal buka pintu kamar Vina. Jadi temannya bacok, pintunya berkali-kali pakai parang. Begitu pintunya terbuka, geng itu menerobos masuk dan ibu Vina teriak ketakutan. Seorang preman nyiram air ke pintu Johnny dan dia ngelihat cairannya merembes masuk. Sambil dengar Vina dan ibunya mohon ampun, tiba-tiba suara korek api nyala. Johnny langsung mundur, sadar kalau itu bukan air. Bensin itu langsung disulut dan apinya menjalar ke dalam kamar sampai ngenain kaki Johnny. Sementara suara Vina berubah jadi suara anak-anaknya. Johnny yang ngamuk teriak dan lari dobrak pintu. Ngebawa kobaran api nerekam kriminal itu dan nyocol dia. Dengan kaki masih terbakar, dia lompat ke arah pria bertopeng, ngancurin pagar pembatas sebelum bikin dia metong juga. Ada lebih banyak preman di dapur, jadi Johnny baku hantam sama mereka semua. Nyocol mereka berkali-kali tanpa ampun, sampai mereka benar-benar metong. Di ruang tamu, seorang preman nyudutin ibu Vina di meja. Johnny jambak rambutnya dan nyocol lehernya. Ibu itu langsung lari nyari Vina dan mereka kabur. Bareng-bareng preman lain mukul punggung Johnny pakai tongkat. Dan baku hantam sengit pun dimulai. Setelah sedikit berontak, Johnny berhasil jatuhin dia dan gantian mukul pakai tongkat. Preman lain balas nyerang pakai kapak. Tapi Johnny ngehindar dan kapaknya malah nancep ke temannya sendiri. Johnny manfaatin momen itu buat mukul dia pakai tongkat sampai pingsan. Di lorong, ada pria ngedor-dor saingannya sebelum ngincar Johnny. Johnny langsung lempar tongkatnya ke dia. Pria itu gampang ngehindar dan mulai dor-dor. Jadi Johnny pakai dendeng musuh sebagai tameng. Lalu dia tonjok wajah pria itu dan ngerebut mainannya. Makin banyak kriminal berdatangan. Banyak yang bawa alat dor-dor. Tapi sekarang Johnny udah bawa mainan dan dodorin mereka tanpa ragu. Satu persatu mereka tumbang. Johnny ngumpet di pojokan sambil nyolong mainan dari para dendeng itu. Begitu ada celah, Johnny maju dikit dan nangkep satu preman. Dijadiin tameng hidup sambil terus dor-dorin peluru ke kepala musuh. Sebelum terus maju pas dia ngebun-bun orang di lorong, ada dinamit jatuh dari tangannya. Jadi Johnny nendang itu ke kamarnya. Lalu dia geser perabotan buat nutupin pintu dan ngumpet di balik tembok. Sialnya, ledakannya cukup kencang sampai bikin telinganya berdenging. Johnny lari ke atas dan sampai di balkon. Dia ngelihat seluruh kompleks apartemennya diganggu sama para kriminal yang lagi nyariin dia. Banyak alarm bunyi dan orang-orang lari ketakutan. Ada satu orang yang sampai jatuh dari balkon. Saat itu Johnny dengar sebuah suara dan nengok ke bawah ngelihat geng lagi gebukin kakek di Fabel. Dia langsung dor-dorin mereka dari atas dan sebagian besar kabur. Tapi dia berhasil bikin metong beberapa. Lalu dia lompat turun dan ngabisin sisa pelurunya sebelum mungut mainan baru. Pas jalan di lorong, dia terus ngebun-bun preman dan nyelamatin seorang wanita lagi. Dia pakai satu pria jadi tameng sebelum lempar badannya dari balkon. Pas ada pria dor-dor dari seberang halaman, Johnny ngumpet di balik tembok pendek. Dia ngebun-bun lebih banyak orang dan ngelempar jatuh satu preman lagi. Sebelum muncul lagi buat ngedor-dor penembak jarak jauh itu, terus dia maju dan terus lock out in banyak kriminal di jalan. Sambil nyelamatin beberapa warga sipil. Tiap kali kehabisan peluru, dia tinggal ngambil mainan orang lain. Tiba-tiba Johnny dengar teriakan cewek yang mau dibun-bun.
Jadi dia ndor-dor premannya duluan. Makin banyak pria muncul di belakangnya di dalam lift. Tapi dia cepat-cepat ndor-dor mereka semua dari balik pintu kaca. Sambil teriak, Johnny lari ke depan dan endor-dor satu orang lagi. Sebelum lompat nembus pintu kaca lain, buat masuk lagi ke gedung. Sambil nabrak satu pria sampai jatuh. Dia bikin metong pria itu juga. Lalu lanjut jalan. Di tangga darurat ada beberapa preman nyoba ngebokong dia. Tapi dia selalu gerak cepat dan ngabisin mereka semua dengan gampang. Di lantai berikutnya dia ngelihat beberapa orang lari. Dia nunggu sampai mereka pergi, baru lanjut lagi. Dia harus ngebun-bun 2 kriminal lagi di tangga. Dan suaranya mancing orang-orang yang lagi lari tadi. Jadi, Johnny ngelempar alat pemadam dan mendor-dornya. Ledakannya bikin kelompok itu tertutup asap. Dan ngasih dia celah kabur setelah ngambil lebih banyak mainan. Akhirnya, dia sampai di atap, di mana dia ngerusak kunci pintu sebelum nutupnya. Preman-preman itu tetap gedor-gedor dan berhasil membukanya. Johnny udah nunggu dan langsung dor-dorin mereka. Cuma buat sadar kalau ada pintu kedua. Yang bikin tim kedua bisa sampai ke atap juga. Lengan Johnny kena dor-dor. Jadi, dia ngumpet sambil dor-dor siapa aja yang mendekat. Pas pelurunya habis lagi, dia mulai baku hantam. Menang gampang, karena preman-preman itu nggak terlatih kayak dia. Ini juga ngasih dia kesempatan buat nyolong mainan mereka. Dan gak lama, dia udah mulai dor-dor lagi. Sialnya, mainan ini sisa pelurunya dikit. Dan sekarang Johnny harus baku hantam lagi. Kakinya tersayat, tapi itu belum cukup buat ngentiin dia. Dia terus ngehajar preman tanpa ampun. Pas dia akhirnya berhasil dapat mainan baru, ada preman yang lempar dia dari pinggir atap. Dan Johnny ndor-dor kepalanya sebelum jatuh kesakitan numbur ke ventilasi kotak. Setelah itu Johnny ngelihat ke jalanan dan ada Yanti sama Baron. Lagi nonton kekacauan itu, dia ndor-dor satu orang yang muncul di belakangnya. Tapi yang datang makin banyak dan Johnny udah capek. Dia milih lompat ke bawah dan jatuh membentur perancah dengan keras. Preman satu ngelempar temannya ke bawah buat ngejar Johnny. Dan Johnny harus guling buat ngehindar. Jadi dia jatuh lagi, kali ini nabrak bus sebelum nyungsep ke tanah. Keluar saus tomat dari beberapa luka. Johnny ngelihat Baron dan Yanti pergi. Suasana jalanan lagi kacau balau. Gak lama 2 kriminal datang ngincar dia. Dengan sigap dia tumbangin mereka pakai tongkat mereka sendiri. Sebelum ada anak motor lewat dan mecahin botol ke kepala Johnny. Di luar kafe, Denny lagi berjuang pakai tongkat buat lindungin anaknya. Di saat yang sama, Baron dan Yanti masuk mobil. Johnny tadinya mau ngejar mereka. Tapi dia dengar Coki teriak minta tolong dan teringat anak-anaknya. Satu geng ngepung Denny dan mulai mukulin dia. Jadi Johnny milih nyamperin mereka dan Yanti berhasil kabur. Johnny pakai tongkat bisbol buat numbangin 2 orang lagi, termasuk si anak motor. Terus dia ambil mainan dan dor-dor para pria itu yang nyakitin Denny di dalam kafe. Geng itu nyandera Coki dan ibunya. Jadi Johnny langsung ngedor-dor mereka juga sampai metong. Pas pelurunya habis, dia ngambil linggis seorang pria dan ngajar pakai mainannya sendiri. Ngelempar pria itu ke etalase kaca. Preman lain dihajar pakai mesin pembuat kopi. Yang berikutnya dihajar pakai nampan. Dan Johnny matahin punggung preman terakhir sebelum nyocol lehernya. Pas Johnny mau ngecek keadaan Coki, seorang pria menerobos masuk dan nyocol dada Johnny pakai paku panjat. Setelah kena beberapa tonjokan, Johnny berhasil ngambil pulpen dan gantian nyocol dada lawannya. Terus Johnny narik rantainya sampai dia jatuh dan nyocol berkali-kali. Sengaja nggak bikin metong sampai dia menderita dulu. Setelah nyabut paku dari dadanya, Johnny kaget pas Coki tiba-tiba meluk dia. Denny lari meluk keluarganya dan berterima kasih ke Johnny. Sementara Coki ngasih bunga kertas bikinannya. Pas ambulans dan polisi akhirnya datang ke lingkungan itu, Johnny jalan pergi meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, di kuburan, Johnny bersihin makam keluarganya dan ninggalin bunga kertas itu. Dia cerita ke mereka soal Coki dan bilang kalau Coki bikin dia ngerasa Liza masih ada. Dia ngambil kuncinya lagi dan ngumumin bakal lanjut beraksi. Lain waktu, pas kampret nyoba ganggu orang tua lagi, Punisher hajar dia dan dorong dia ke tiang. Kakek veteran itu minta topinya balik. Jadi Punisher balikin topi itu dan tahu soal anjingnya. Kampret nyoba kabur, tapi Punisher lempar pisau ke punggungnya buat jatuhin dia. Baru kemudian endor-dor kepalanya. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi, biar kamu bisa nonton video kayak gini terus. Makasih udah nonton.